Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar pengujian tes praktek dan sikap kerja serta tes wawancara moderasi beragama bagi peserta kompetensi bidang non-CAT. Dalam rangka monitoring dan sinkronisasi arsip dokumen PIPK, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia berkunjung ke Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sinergi antara Balai Diklat Keagamaan Palembang dan BDK Medan perkuat kolaborasi lewat studi banding untuk mempelajari digital payment dan audit surveillance. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di Kabar LTV Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Nanda Kamtari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Monitoring dan evaluasi proyek implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas kembali dilakukan Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk melihat penyusunan P5RA di RA plus JA Al-Haq Kota Bengkulu. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas, Widya Suara Ahli Utama Lili Suryani dan pegawai BDK Palembang hadir untuk mengunjungi Raudatul Atfal plus JA Al-Haq yang menjadi destinasi kunjungan pertama di Kota Bengkulu pada Senin 16 Desember 2024. Dalam sambutan, Lilis berharap pada Monef ketiga IKMBK ini, RA sudah mengimplementasikannya dengan baik, di mana pengawas, guru, dan unsur dosen dapat juga berkolaborasi dengan baik. Kegiatan ini bertujuan menciptakan anak yang bersyukur atas karunia alam sekitar yang harus dijaga, kolaborasi, dan bekerja sama dalam mengenali sikap alam. Dengan menggunakan rubrik P5RA, beriman dan bertakwa, menjaga lingkungan, dan gotong royong. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar pengujian tes praktek dan sikap kerja serta tes wawancara moderasi beragama bagi peserta seleksi kompetensi bidang non-CAT yang berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 18 hingga 20 Desember 2024. Sebanyak 18 peserta mengikuti pengujian ini yang terdiri dari Widya Suara berjumlah 6 orang, pengelola pengadaan barang dan jasa berjumlah 3 orang, statistisi 3 orang, dan peranata hubungan masyarakat berjumlah 6 orang. Kegiatan ini dimulai oleh penguji utama Kepala BDK Palembang, Saifuddin, menjelaskan dalam sesi pertama pengujian berfokus pada pendalaman potensi yang dimiliki peserta. Pengujian dilakukan secara daring dengan peserta berada di titik lokasi MTS Negeri 2 Palembang. Untuk di luar kota Palembang, memiliki titik lokasi terdekat dengan daerahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kompetensi teknis, sikap kerja, dan moderasi beragama peserta, sekaligus memastikan mereka memenuhi standar yang diperlukan untuk posisi yang telah dilamar. Sinergi antara Balai Diklat Keagamaan Palembang dan Balai Diklat Keagamaan Medan terjalin dengan apik. Perkuat kolaborasi melalui studi banding untuk membahas digital payment atau DigiPay dan audit surveillance. Pada Kamis 19 Desember 2024, kehadiran tim BDK Medan ini disambut dengan hangat oleh Kepala BDK Palembang, Saifuddin, yang menyampaikan rasa senangnya atas silaturahmi tersebut. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin, yang juga menyambut kedatangan tim BDK Medan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BDK Medan, Suesti Wiradharma, yang menyampaikan tujuan utama kunjungan mereka ke BDK Palembang adalah untuk studi banding dan studi tiru dengan 2 fokus utama. Yang pertama, mempelajari digital payment atau DJP di BDK Palembang dan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pengalaman BDK Palembang dalam menghadapi audit surveillance dan penerapan ISO 9100 tahun 2015. Suesti berharap agar silaturahmi antara kedua institusi tetap terjalin erat, kokoh, dan saling mendukung satu sama lain. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Tujuan kami mengadakan studi banding atau studi tiru ke Balai Diklat Keagamaan Palembang ini ada sesuatu hal yang perlu kami ambil untuk kami bawa pulang ke Balai Diklat Keagamaan Medan dengan harapan apa-apa yang kami dapatkan di Balai Diklat Palembang nanti bisa kami terapkan, bisa kami aplikasikan di Balai Diklat Keagamaan Medan. Sukses selalu buat Balai Diklat Palembang. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, silaturahmi di antara kita sesama Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia makin terjalin dengan erat, kokoh, dan saling membantu satu sama lainnya.
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMB PSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia mendatangi Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk melakukan monitoring dan sinkronisasi arsip dokumen pada Jumat 20 Desember 2024. Kunjungan yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan sinkronisasi arsip dokumen PIPK, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2024 ke BDK Palembang, mengutus Inyoman Suwardika dan Lava Himawan yang disambut oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin dan Kasubag TU BDK Palembang Mukmin di ruangannya. Inyoman Suwardika yang merupakan Ketua Tim Keuangan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat mengatakan, alasan dipilihnya BDK Palembang yaitu untuk menguji dokumen yang telah diupload sebelumnya pada aplikasi PIPK. Terkait progres ya, monitoring PIPK atau biasa dikenal dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, yang mana memang setiap satker di Kementerian Agama ini sudah harus ditugaskan untuk bisa menguji pelaporan keuangannya. Apakah dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai standar dan sudah terpenuhi. Dalam arti dokumennya sudah ada dan sudah terupload dalam aplikasi PIPK milik Kementerian Agama. Dan mungkin harapan kami ya Pak Ketua Tim, mohon izin, harapan kami pastinya dengan monitoring ini nantinya setiap satker, salah satunya Balai Diklat Keagamaan Palembang telah menuntaskan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, baik itu dari segi manajemen maupun penilaian sebelum batas akhir di 31 Desember 2024. Untuk selanjutnya, penilaian tersebut nanti akan direview oleh tim Itjen atau Inspektorat Jenderal. Harapan kami sama ya, seperti itu, untuk ke depan juga menjadi lebih baik ke depannya, dan kami juga di Satker Eselon 1-nya bisa mempertahankan peringkat 1 di Satker Eselon 1 di Kementerian Agama, peraih terbaik pertama PIPK. Dalam rangka melakukan koordinasi pelaksanaan literasi siswa dan koordinasi persiapan Diklat Pendidikan Guru Agama Buddha tahun 2025, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jakarta Pusat jalin kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Perwakilan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Jakarta Pusat diketuai oleh Sukasdi yang disambut oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin dan didampingi oleh Kasubag TU BDK Palembang Mukmin pada Jumat 20 Desember 2024. Menanggapi hal tersebut, Arif Cahyono menuturkan peserta pelatihan ini berasal dari 4 provinsi yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dengan peserta kurang lebih berjumlah 184 orang. Mukmin menyampaikan agar Ditjen Bimas Buddha Jakarta Pusat untuk membentuk badan kerjasama terkait pelatihan yang akan diadakan di BDK Palembang, agar tim dari BDK Palembang dapat segera mempersiapkan skema pelatihan yang diperlukan. Hari ini datang ke BDK Palembang dalam rangka diperintah oleh Pak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam rangka Diklat peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Buddha di tahun 2025. Harapan kami nanti di tahun 2005 guru-guru kami yang berada di wilayah Lampung, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu bisa didiklat di BDK Palembang ini dan bisa meningkatkan kompetensinya sehingga di dalam proses belajar mengajar mereka bisa lebih berkualitas. Terima kasih. Demikian kabar LTV Sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Nanda Kamtari beserta segenap kru LTV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.